Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton atau belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris ini, saya doakan juga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada video kali ini, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, marilah kita lanjutkan ke latihan TOEFL selanjutnya, yakni adalah latihan TOEFL yang ke-7. Nah, kita sudah bahas soal 1 sampai nomor 24 dan kita sekarang masuk ke latihan yang ke-7, soal nomor 25 sampai soal nomor 29. Untuk latihan soal sebelumnya Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Di situ ada, ini sudah saya bahas. Nah, ini sudah saya bahas dan banyak sekali sudah saya bahas. Anda bisa tonton video sebelumnya ya. Oke, mari kita lanjutkan ke latihan selanjutnya, yakni latihan soal nomor 25. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya pembahasan soal ini saya ambilkan dari post test atau soal terakhir dari bukunya Baron ya. Saya ambil dari post testnya Baron's The Leader in the Test Preparation Practice Exercise for the TOEFL. Ini ada post testnya atau ujian terakhirnya yang saya tulis ulang di kertas supaya nanti bisa lebih besar dan teman-teman bisa melihat bagaimana cara menganalisis. Dan sebelumnya saya juga sudah mengerjakan ini. Nah, ini juga sudah saya kerjakan. Dan mari kita bahas latihan selanjutnya. Oke, soal nomor 25 ya, soal nomor 25. An unexpected rise in the cost of living as well as a decline in employment opportunities resulted in a rapid creation by Congress of the new government program for the unemployed. Nah, di sini kalau kita melihat ini yang salah yang mana? Kita perlu tahu di sini yang salah adalah yang A. Kenapa yang A ini salah? Karena rise ini adalah verb. Sedangkan di sini yang dibutuhkan adalah noun. Nah, kenapa? Karena an unexpected rise ini adalah subjeknya. Ini subjeknya, yang dibutuhkan di sini adalah noun ya, yang dibutuhkan noun bukan verb. Kalau di sini harus noun, ini harus kita cari bentuk kata bendanya dari rise itu apa. Kalau noun, bisa jadi ini adalah noun yang dibentuk dari verb ing. Yang disebut noun yang dibentuk dari verb ing bisa jadi disebut dengan gerund. Bisa jadi gerund. Tapi yang jelas kalau rise ini adalah verb. Ini salah kenapa? Karena di sini yang dibutuhkan adalah noun. Bisa jadi di sini adalah rising. Kalau di sini adalah gerund. Intinya pokoknya ini adalah harusnya noun. Nah, nanti bentuk kata benda dari kata rise ini kalau dibentuk dari gerund maka harus rising. Kalau as well as di sini nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa as well as nggak masalah? Karena di sini kita tahu kalau both ini pasangannya adalah and. Tapi kalau nggak ada both and, ini kita bisa pakai kalau dua itu bisa pakai as well as. Result in ini adalah penggunaan preposisinya sudah benar. Nah, rapid creation ini adjektif, creation adalah noun.
Berarti the repeat creation ini menjelaskan noun. Ini nggak masalah, benar. Jadi intinya yang salah di sini apa? Ini yang salah adalah A. Ini harusnya noun, tapi di sini adalah verb. Makanya raise ini harus dibentuk menjadi noun. So, kemudian soal nomor 26 ya. 26 ini kebanyakan teman-teman salah. Kenapa salah? Karena tidak diketahui ilmunya. Sebenarnya kalau Anda tahu ilmunya ini sangat mudah. Nah, it is imperative that a graduate student maintains a grade point average of B in his major field. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah, maintains ini salah. Ini soalnya tentang apa, sir? Ini tentang subjunctive. Nah, ini soalnya tentang subjunctive. Kalau Anda buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda buka materi tentang subjunctive. Nah, jadi sebelum Anda tes TOEFL, Anda harus hafal betul buku yang saya tulis ini. Kenapa? Karena di TOEFL itu biasanya satu bab ini kan babnya banyak sekali, ada 28 bab. Bisa jadi satu bab itu, ini ada 28 bab. Bisa jadi nanti satu bab itu keluar satu atau dua soal. Nah, ini babnya adalah subjunctive-nya. Chapter 24 babnya subjunctive, halaman 221. Kita buka 221. Nah, 221 ini babnya tentang subjunctive. Nah, subjunctive, kata kerja subjunctive menggunakan kata kerja murni. Nah, ini syaratnya kata kerjanya harus kata kerja murni. Dalam penggunaan tidak memiliki bentuk present, past, future, begitu juga tunggal atau jamak. Kalimat yang menggunakan subjunctive umumnya bertujuan untuk menekankan hal yang sangat penting. Nah, di sini. Jadi di sini polanya, nah, tak tulis di sini ya. Tak tulis di sini. Polanya subject, verb, that, subject, verb. Jawabannya nanti itu mesti di verb yang kedua ini. Verb yang kedua ini. Kenapa verb yang kedua ini? Karena nanti kalau di sini, kalau di buku saya tunjukkan. Jadi polanya subject, verb harus dihafal. Jadi di sini subjek verb pertama harus dihafal. Verbnya apa? Ada 13 kata dan 9 frase. Nah, di sini ada 13 kata dan 9 frase. 13 kata itu apa saja? Di situ ada advice, ada ask, ada demand, ada insist, ada propose, ada recommend, request, suggest, require, comment, decree, order, urge. Kemudian ada 9 frase. It is essential, it is imperative, it is important, it is critical, it is necessary, it is vital, it is urgent, it is obligatory, it is mandatory. Diikuti that, kemudian diikuti subject, dan verb yang kedua ini letak jawabannya. Lah, di sini sudah saya kasih penjelasan letak jawabannya di verb yang kedua. Kenapa? Karena verb yang kedua ini ada syaratnya. Kata kerja harus kata kerja murni, tidak mengenal present, past atau future, begitu juga tunggal atau jamak, dan yang ketiga menekankan hal yang sangat penting. Nah, di sini nanti jawabannya di sini. Nah, di soal ini ada kata apa? Di soal ini adalah it is imperative. Nah, it is imperative. Ada nggak it is imperative di sini? Nah, ada it is imperative. Diikuti that. It is imperative diikuti dengan that. It is imperative diikuti that. Lah, kemudian subjeknya apa? A graduate students, ini adalah subjek. Lah, di sini adalah verbnya ya. Di sini adalah verbnya. Lah, verbnya di sini, verb yang kedua di sini apa? Kata kerja harus kata kerja murni, tidak memiliki bentuk present, past atau future, begitu juga tunggal atau jamak, dan menekankan hal yang sangat penting. Lah, di sini ada S-nya. S ini berarti menunjukkan adalah simple present. Oke. Menunjukkan simple present, makanya salah di sini. Kenapa? Harusnya di sini adalah tanpa S. Maintain, harus kata kerjanya harus kata kerja
murni tanpa ada S-nya. Nah, kebanyakan teman-teman salah di sini. Makanya saya perlu bedah itu. Saya perlu bedah. Nah, Anda harus hafal ini tadi. Anda harus hafal ini. Anda harus advise, ask, demand, insist, propose, recommend, request, suggest, require, comment, decree, order, urge. It is essential, it is imperative, dan seterusnya. Anda harus hafal. Kalau nanti ini sudah hafal, nanti jawabannya Anda tahu ini adalah bab subjunctive, ya toh? Nanti jawabannya mesti di verb yang kedua. Oke. Kemudian soal nomor 27. Economists have tried. Ekonomis ini berarti ada EST. Ini adalah pakar. Ini biasanya pakar ekonomi. Ya. Ekonomi. Ya. Ini kalau ada IST itu biasanya menunjukkan pakar ya. Contohnya ada dentist. Berarti dokter gigi ya. Berarti pakar gigi, dokter gigi. Have tried. Nah, have tried. Di sini have diikuti dengan bentuk ketiga. To discourage. Lah, Anda harus tahu try di situ bisa diikuti dengan gerund, bisa diikuti dengan to infinitive. Bedanya apa? Lah, try itu Anda bisa buka di bab berapa nih? Gerund. Kita buka gerund dulu ya. Babnya gerund itu babnya ini. Di gerund, nah ini. Gerund itu ada di bab 26. Gerund and to infinitive. Anda harus tahu ini adalah tentang try ya. Try itu bisa diikuti gerund, bisa diikuti dengan to infinitive. Nah, bedanya apa? Try itu apabila diikuti dengan gerund artinya mencoba dengan sebuah pendekatan baru atau berbeda untuk melihat hasil. Ini artinya coba. Wes intinya pokoknya gerund diikuti dengan try diikuti gerund artinya coba-coba. Tapi gerund bisa juga diikuti dengan to infinitive. Artinya apa? Mencoba melakukan sebuah usaha. Jadi mencoba dengan melakukan sebuah usaha. Kalau saya ngomong I try teaching you TOEFL, berarti mungkin bisa jadi ini adalah pertama kali saya mengajar TOEFL. Kalau I try to teach you TOEFL ya, berarti saya sudah mengajarnya lama. Mengajar TOEFL itu lama. Tapi saya mencoba untuk memahamkan kamu supaya kamu mencoba dengan sebuah usaha supaya kamu paham bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL. Nah, kalau ekonomis ini kan pakar ekonomi. Berarti dia bukan coba-coba, tapi dia sudah ahli. Have tried to discourage. Berarti to discourage itu mencoba dengan sebuah usaha. Berarti try diikuti to infinitive. To infinitive ini mencoba dengan sebuah usaha berarti benar. Duh, kenapa kok harus saya jelaskan di situ? Karena nanti ini jadi patokannya. The use of phrase underdeveloped nation and lah di sini karena ini sudah benar. Tadi saya jelaskan ini karena ini sudah benar, sudah tak jelaskan tadi. Lah di sini ada kata n. Ketika ada n, maka harus paralel ya. Maka harus paralel. Kalau di sini adalah to infinitive, makanya di sini harus juga ini harus ini apa? To encourage. Nah, ini. Makanya yang salah yang C. Kenapa? Karena ada N. Kenapa? Karena paralel. Karena apa? Paralel. Di situ ada fun boys. Apa? For, and, nor, but, or, yet, so. Jadi ketika ada fun boys, maka di situ harus paralel. Jadi kalau di sini adalah to infinitive, setelah n itu juga harus to infinitive. Kemudian soal nomor 28. Ini sangat mudah kalau tahu ilmunya ya. A gas like propane will combination with water molecules
molecules in a saline solution to form a solid called a hydrate. Ini yang salah yang mana? Ini gampang. A gas like propane will. Will ini adalah modal auxiliary. Jadi will itu modal auxiliary. Ingat konsepnya, modal itu harus ketemu dengan bare infinitive. Modal itu harus ketemu dengan bare infinitive. Bare itu apa? Artinya telanjang. Oke. Bare itu artinya telanjang atau murni. Nah, Anda harus belajar tentang modal dan Anda harus menghafalkan tentang kata-kata tentang modal itu. Jadi modal auxiliary itu Anda harus hafalkannya. Nah, ini modal. Ini bab 22 tentang modal auxiliary. Anda harus hafal di sini modal itu apa saja. Di situ ada can, ada could, ada had better, may, might, must, ought to, shall, should, will, would rather, be, supposed to, sama be to. Semuanya ini adalah modal auxiliary. Dan ini syaratnya di sini adalah modal harus bertemu dengan bare infinitive. Bare infinitive atau kata kerja murni. Modal itu harus ditambahkan be saat bertemu dengan adjektif, noun, sama adverb. Modal itu tidak boleh ketemu dengan verb to, verb 3, verb ing, atau to infinitive. Artinya modal itu pokoknya harus ketemu dengan bare infinitive atau kata kerja murni. Lah di sini kita tahu ini ada modal auxiliary tapi ketemu dengan combination. Kalau ada ion itu berarti noun. Berarti ini salah. Harusnya apa? Harusnya combine. Oke. Harusnya combine, bukan combination. Oke, jadi yang salah yang B. Oke, soal terakhir. Soal terakhir. A City University professor reported that he discovered a vaccine that has been 80% effective in reducing the instances of tooth decay among small children. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah discover. Ini salah discover. Kenapa salah? Karena di sini ini babnya adalah reported speech. Nah, reported speech ini babnya adalah tentang reported speech. Anda buka bab tentang reported speech ya. Anda harus buka bab tentang reported speech. Reported speech itu bab nomor 25 halaman 229. Oke, 229 reported speech. Dan Anda harus tahu bahwasanya di sini sudah saya buat tabel ya. Saya buat tabel. Jadi nanti kalau nomor 1 ini simple present berubah menjadi simple past. Present continuous ke past continuous. Present perfect ke past perfect, present perfect continuous ke past perfect continuous. Ini simple past ke past perfect, past continuous ke past perfect continuous. Lah, polanya seperti itu. Artinya nanti tidak boleh nanti kalimat tidak langsung atau indirect speech itu berada di posisi area present. Begitu juga tidak mungkin di area future. Mesti di area past, entah itu simple past, past continuous, past perfect, atau past perfect continuous, atau di simple past future continuous, past future perfect, atau past future perfect continuous. Lah, seperti itu. Ini kalau dijelaskan ini panjang sekali, makanya saran saya Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol yang sudah disertai dengan video pembelajaran. Lah, discovered ini salah. Kenapa? Tadi saya katakan ini ada reported that, ini berarti kalimatnya tidak langsung, tidak mungkin di area present, tidak mungkin di area future. Kenapa? Karena kalau saya melaporkan ulang, mesti areanya mesti di past, entah itu simple past, past continuous, past perfect, atau past perfect continuous, atau di area past future. Makanya yang salah yang A. Penjelasan lebih detail Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Dan untuk strategi belajar listening TOEFL dari nol, Anda bisa belajar dari buku belajar listening TOEFL dari nol. Ini sudah disertai full tips dan trik, latihan dan pembahasan soalnya. Jadi buku yang saya tulis ini sudah dilengkapi dengan
sudah dilengkapi dengan video pembelajaran. Jadi Anda bisa belajar mandiri dimanapun Anda berada. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun karir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.